Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Online, bertemu lagi dengan saya, Heni Dwi Pratiwi, NIM 19231026 dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membuat minyak kelapa yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah Materi dan Energi dengan dosen pembimbing Ibu Rani Oktavia, SPD, MPD. Minyak kelapa itu apa sih sebenarnya? Apa saja sih manfaatnya? Apa saja sih kelebihan dan kekurangannya? Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita membuat atau melakukan proses pembuatan minyak kelapa, kita akan membahas materi tentang minyak kelapa terlebih dahulu. Pada pembahasan kali ini terdapat beberapa poin penting yang akan kita bahas. Apa saja poin penting itu? Nah, ada 6 poin penting. Yang pertama ada pengertian, sejarah, pemanfaatan, proses pembuatan, kelebihan, dan kekurangannya. Pembahasan pertama langsung saja kita masuk pada pengertian dari minyak kelapa. Nah, minyak kelapa merupakan salah satu produk olahan kelapa yang dikategorikan sebagai pangan fungsional dan minyak paling sehat. Minyak merupakan salah satu zat makanan yang penting bagi kebutuhan tubuh manusia. Selain itu, minyak juga dapat sebagai sumber energi di mana 1 gram minyak dapat menghasilkan 9 kilokalori. Minyak nabati merupakan termasuk salah satunya minyak kelapa yang merupakan mengandung asam lemak tak jenuh dan beberapa asam lemak esensial seperti asam olet, linolet, dan linolenat. Pembahasan kedua yaitu mengenai sejarah dari minyak kelapa. Asal mula memperoleh minyak dari buah kelapa ini bukan dari kopra, melainkan pada saat itu kopra dibuat untuk memenuhi kekurangan minyak yang melanda daratan Eropa. Daging buah kelapa merupakan bahan yang mudah membusuk karena disebabkan oleh kandungan airnya yang sangat tinggi. Nah, karena agar dapat tahan lama, maka daging buah kelapa dikeringkan dengan maksud memperoleh kopra. Pada waktu daging buah kelapa diparut, sel-selnya akan rusak dan isi sel dengan mudah dikeluarkan dalam wujud emulsi berwarna putih yang dikenal dengan santan. Dengan penambahan air dan pemerasan, kemudian cara paling sederhana untuk memperoleh minyak dari kopra itu dengan cara membungkus kopra dalam kain, kemudian kopra ditumbuk. Menggunakan penumbuk dari kayu, lalu kopra dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Nah, kemudian minyak akan mengapung di permukaan dan dapat dipisahkan dari air dengan mengambil minyaknya di atasnya. Untuk meningkatkan perolehan minyak dari kopra, diberi perlakuan penekanan pada wadah statis yang selanjutnya berkembang dengan penggunaan penekan ulir. Poin yang ketiga yaitu mengenai manfaat dari minyak kelapa. Manfaat dari minyak kelapa ini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, minyak kelapa berperan penting bagi pengolahan bahan pangan karena minyak mempunyai titik didih yang tinggi. Nah, oleh karena itu minyak dapat digunakan untuk menggoreng makanan sehingga bahan yang digoreng akan menjadi kehilangan air dan menjadi kering. Selain itu pula, minyak dapat juga memberikan rasa yang gurih dan aroma yang spesifik. Yang kedua, asam lemak dalam minyak kelapa dapat mendorong tubuh untuk membakar lemak dan memberikan energi ke tubuh dan otak. Kandungan ini juga meningkatkan kolesterol HDL yang merupakan kolesterol baik dalam darah yang dapat membantu mengurangi resiko penyakit jantung. Yang ketiga, yaitu manfaat minyak kelapa dapat melindungi kulit, rambut, dan gigi. Banyak yang menggunakan minyak kelapa untuk keperluan kosmetik. Minyak kelapa dinilai dapat meningkatkan kesehatan dan penampilan kulit serta rambut seseorang. Berikutnya adalah proses pembuatan minyak kelapa. Proses pembuatan minyak kelapa ini terbagi atas 2, yaitu dengan cara ekstraksi cara basah dan ekstraksi cara kering. Nah, ekstraksi cara basah ini terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama dengan cara tradisional atau pemanasan, yang merupakan dilakukan dengan pemanasan menggunakan alat-alat rumah tangga yang sederhana. Kemudian fermentasi atau pembuatan minyak kelapa secara fermentasi dari ragi roti yang mengandung Saccharomyces cerevisiae. Dan yang ketiga itu dengan sentrifugasi yang dilakukan dengan memutuskan ikatan lemak protein pada santan dengan cara pemutaran atau pemusingan.
yaitu dengan sentrifugal. Nah, yang kedua itu dengan ekstraksi cara kering. Ekstraksi cara kering ini biasanya dilakukan dengan kopra, yaitu biasanya dilakukan untuk produksi secara besar, yaitu pabrik, di mana dengan ekstraksi kering ini menggunakan bahan baku kopra yang umumnya dilakukan oleh industri skala besar, sedangkan industri skala kecil dan menengah memanfaatkan kelapa parut yang telah dikeringkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat minyak kelapa dengan menggunakan metode cara ekstraksi cara basah, yaitu metode tradisional atau pemanasan. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa dengan metode tradisional atau pemanasan ini merupakan cara yang digunakan dengan memanaskan santan kental dengan menggunakan alat-alat sederhana atau alat-alat rumah tangga. Adapun alat yang digunakan seperti spatula, parang, ember, wajan, mesin parut, saringan, mangkok aluminium, dan kompor. Yang kemudian bahan ada 1 buah kelapa tua dan air bersih. Langkah-langkah dalam membuat yang pertama yaitu pisahkan buah kelapa dari sabutnya, kemudian belah menjadi 2 bagian untuk diparut nantinya. Yang kedua, parut daging kelapa menggunakan mesin parut supaya lebih praktis. Yang ketiga yaitu tambahkan air pada parutan daging kelapa tadi, kemudian peras secara manual menggunakan tangan. Langkah yang keempat yaitu santan yang diperoleh dari pemerasan dimasukkan ke dalam wajan, kemudian dididihkan sampai terbentuk lapisan minyak di permukaan atas. Yang kelima, lapisan minyak yang terdapat di permukaan tadi diambil menggunakan sendok sayur sampai semua minyak atau santan murni terambil, dan ini pun dihasilkan sekitar kurang lebih 250 gram. Dan yang langkah terakhir, bagian minyak ini dipanaskan sampai matang, yang membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit, dimana keadaan matang itu ketika sudah terlihat terpisahnya antara minyak dengan blondo. Yang minyak yang diperoleh itu disaring menggunakan saringan untuk dipisahkan dari blondo dan dimasukkan ke dalam mangkok aluminium. Adapun kelebihan dari minyak kelapa dengan proses pembuatan pemanasan atau tradisional ini antara lain yang pertama, kadar air dan bilangan asam dari minyak proses tradisional ini lebih rendah dibandingkan minyak kelapa dari proses fermentasi. Yang kedua, kandungan minyak kelapa memiliki kandungan asam lemak jenuh yang tinggi dan asam lemak rantai medium yang terbukti memiliki khasiat sebagai antivirus, antibakteri, dan antiprotozoa. Yang ketiga, pengolahan minyak kelapa dengan metode tradisional ini memakan waktu yang lebih singkat. Kemudian ada pun kekurangan dari proses pembuatan minyak kelapa melalui proses tradisional atau pemanasan ini antara lain yang pertama, minyak kelapa dapat mengalami perubahan aroma dan cita rasa selama penyimpanan. Perubahan ini disertai dengan terbentuknya senyawa-senyawa yang dapat menyebabkan kerusakan pada minyak. Kerusakan minyak ini secara umum disebabkan oleh proses oksidasi dan hidrolisis. Proses oksidasi ini dipercepat dengan adanya sinar matahari dan dapat teroksidasi sehingga menjadi tengi. Bau tengi merupakan hasil pembentukan senyawa-senyawa hasil pemecahan hidroperoksida. Yang kedua itu ada kekurangannya, yaitu minyak yang dihasilkan dari proses tradisional ini lebih sedikit dibandingkan dengan proses fermentasi. Hal ini disebabkan pada proses fermentasi ini proses pemisahan minyaknya lebih terjadi secara sempurna. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat langsung video tentang proses pembuatan yang sudah saya lakukan sebelumnya. Berikut ini.